ini teman-teman, water heater yang kita lihat ini yang sudah katanya kalau dipasang bau hangit ya. Bau hangit itu berarti bau gosong. Nanti kita periksa aja, mungkin perlu kita turunkan, tapi kayaknya berabe diturunkan karena mungkin air akan mengalir. Kita cek aja dulu di atas teman-teman ya. Yuk ikuti terus ya. Nah, ini teman-teman, water heater yang akan kita cuci. Kita siapkan dulu deterjen ya teman-teman. Deterjen, kemudian siapkan juga selang air mungkin, atau ember, atau apapun yang bisa buat mencuci. Kita buka dulu. Ini kemarin saya bawa malam-malam teman-teman, dan karena kotor sekali, karena penuh lemak, ini kondisinya penuh lemak teman-teman, dan sudah saya bersihkan sedikit pakai tisu karena licin, dan harus saya bungkus karena kalau tidak kotor banget nih teman-teman ya. Ini kotor banget, penuh lemak, dan sangat lengket. Coba kita bersihkan pakai tisu saja teman-teman. Nah ini teman-teman ya, hitam banget nih. Nah kayak gitu teman-teman ya, hitam sekali. Dan ini wah sulit untuk, kalau pakai tisu aja mesti berapa tisu nih teman, jadi mesti pakai deterjen nih teman-teman ya. Deterjen baru bisa. Ini kita keluarkan saya teman-teman dari plastiknya. Teman-teman cuci tidak apa-apa ya, yang penting setelah dicuci jangan lupa keringkan. Kita cuci dari atas, ini kotor, licin banget nih. Pakai air saja dulu. Saya pakai ember aja teman-teman untuk isi deterjen. Teman-teman boleh pakai deterjen apa saja ya. Ini deterjennya saya buat sendiri, beli bahannya di toko kimia, sehingga saya buat sendiri. Kita aduk saja, campurkan saja sedikit yang cair kan, lalu kita mulai bersihkan. Tarik tasnya dulu aja. Kotor banget nih teman-teman ya. Kuning banget teman-teman. Ini lengket banget teman-teman ya. Kalau tanpa deterjen sepertinya mungkin sulit untuk bersih. Ya nanti kita enak menservisnya teman-teman. Membongkarnya enak kalau kotor begini. Wah. Nanti setelah habis servis, kalau tanpa dicuci, setelah servis kita seperti habis bongkar mobil. Hitam banget. Ya sudah mulai kelihatan. Ada kinclong teman-teman ya. Ini penampakannya seperti begini, kotor, penuh
lemak. Nah, ini kabelnya kuning banget. Nanti kita bersihkan pakai kain saja, busa. Nah, ini keran kontrolnya teman-teman, keran kontrol. Ini sepertinya sudah lama alat ini terpakai sehingga sudah ada retak-retaknya. Dicuci saja sudah ada yang sompel-sompel ini teman-teman. Kotor banget teman-teman. Kita tanya sampai sana. Lumayan bersih teman-teman. Oke teman-teman, jadi bersih sekarang. Udah lebih bersih dari tadi ya. Wah, kinclong sekarang, mereknya pun sudah tampak dengan jelas, Wika. Ini saklar masih hitam dikit, kita bersihkan lagi, ada deterjen lagi biar lebih bersih dikit. Nanti baru kita pakai kanebo untuk mengeringkannya. Ya, sudah jauh lebih bersih teman-teman ya, sudah kinclong. Kita tunggu biar nanti kering dulu. Sudah mulai kita tiriskan dan airnya sudah keluar semua. Setelah kering baru kita bongkar. Nah teman-teman, setelah kita keringkan, kita buka teman-teman. Ini sudah rapuh teman-teman, sudah ada retakan-retakan. Ini mungkin akibat panas sehingga sudah retak begini teman-teman. Ya rapuh, jadi hati-hati saja dalam pembukaannya. Teman-teman buka, ada beberapa baut di sampingnya teman-teman. Ini nampaknya sudah tidak nyangkut lagi. Kita perlu membuka tutup ini teman-teman ya, untuk mengetahui apakah ini gosong. Kenapa? Ini dari saklarnya pun sepertinya bermasalah nih teman-teman ya. Ini saklarnya pun sudah bermasalah. Kita bisa lihat saklar, teman-teman bisa mengidentifikasi aja apa yang kira-kira. Ini saklar sepertinya pecah teman-teman ya, hancur itu. Saklarnya hancur. Ya. Setelah kita buka teman-teman, baut-bautnya kita angkat pelan-pelan saja teman-teman kayak gitu. Ada modul teman-temannya, ini modul untuk supply, untuk menghidupkan lampu juga, lampu dan indikator suhu.
Dia semacam adaptor gitu teman-teman ya, ada trafonya, kemudian ada IC pemberi tegangan untuk ke sini teman-teman, ke sensor panas atau indikator panasnya untuk keterangan suhu berapa derajatnya dari sini, suplainya dari sini teman-teman, modul ini. Kemudian ini termostatnya untuk mengukur pengatur suhu panas. Termometer ini menggunakan dua elemen ya teman-teman. Baut tutung ini dari mana? Kita ukur dulu elemennya teman-teman ya. Apakah elemennya menunjukkan resistansi atau menunjukkan shock atau nol? Sebenarnya teman-teman bisa buka dari atas ya teman-teman. Ini ada untuk segelnya, karena ini bisa dibuka dari sini saja bautnya. Ini karena tadi pecah, saya juga akan mau mengisolasinya, lem dalamnya supaya lebih kuat, sehingga saya buka dari samping. Kalau teman-teman buka sebenarnya dari atas ini bisa teman-teman ya. Ini ada pencongkelnya, bisa dibuka. Ada water heaternya, ada dua elemen teman-teman. Jadi dia biasanya pakai dua power. Elemen satu dan elemen dua, bisa dipakai satu elemen, bisa pakai dua-duanya. Kita pakai mode dioda teman-teman. Itu kita pakai mode ohm saja. Kita ukur berapa ohm ini elemennya. Tidak boleh nol ya teman-teman, tidak boleh nol. Kalau nol artinya itu short. Ini luarnya sudah mulai bergerak teman-teman. Iya, itu 236 ohm. Bagus teman-teman ya. Sebelahnya lagi 165 ohm. Berbeda teman-teman ya, yang satu 300, yang satu ini 236 ohm, kemudian yang satu lagi 165 ohm ya. Artinya apa teman-teman? Memang berbeda karena yang satu wattnya lebih besar, yang satu wattnya lebih kecil ini ya. Tapi ini elemen tidak short karena masih ada tahanannya di atas 100 ohm teman-teman. Jadi elemen ini bagus, yang satu wattnya lebih besar, yang satunya agak kecil, jadi bisa diatur suhunya, dipergunakan satu power, dua power begitu ya teman-teman. Akan lebih panasnya dan yang sedang-sedang. Kemudian saklar ini pecah, bisa menyebabkan yang bawah gosong itu dari saklar ini teman-teman ya, karena saklar ini memang pecah teman-teman. Kita buka saja supaya kita tahu. Ini ya teman-teman, teman-teman bisa pencet. Nah, ini ada tonjolan yang tinggi-tinggi, teman-teman bisa pencet ke dalam, gitu sambil dorong keluar. Kemudian sebelahnya lagi dipencet atas bawah nih teman-teman ya. Nanti saklarnya akan bisa terdorong keluar sambil didorong keluar ke depan sini, sambil dorong ke atas sini ya. Untuk kita mengeluarkan saklar yang hancur tadi. Tekan saja teman-teman. Nah, setelah ditekan dia akan keluar itu teman-teman, keluar ke atas.
Ini karena belum saya cabut-cabut kabel-kabelnya, tapi teman-temannya bisa dipastikan ini saklarnya hancur, nah, pecah, sehingga switchnya ini tidak benar longgar, sehingga panas bau lah, seperti bau gosong ini teman-teman. Itu pertama teman-teman dari saklar. Kemudian oke teman-teman, ikuti terus ya, kita mesti cari saklarnya dulu untuk menggantikan saklar ini. Semoga setelah penggantian saklar ini tidak ada bau gosong lagi. Yuk, ikuti terus. Nah teman-teman, setelah proses perbaikan sudah saya pasang semua saklarnya, saya ganti saklarnya, saklar yang baru teman-teman ya. Ini penampakannya, plastik karet lamanya masih tetap saya pakai ya, karena cari yang ada tutup karetnya sulit, jadi saya pakai saja karetnya lagi, pasangkan kembali, karena itu bisa dibuka tutup teman-teman ya. Dan kemudian ini PCB modul, kaki-kakinya ini sudah patah teman-teman, kaki-kakinya hancur berkeping-keping ya, sudah hancur nih teman-teman, ini sama baut-bautnya, jadi sudah patah-patah karena hancur, lapuk ya teman-teman, udah rapuh saking lamanya, mungkin mesin ini sudah panas lama, rapuh, sehingga saya gantikan saja dengan kaki Fisher teman-teman, Fisher yang di tembok itu, buat di tembok saya potong ujung-ujungnya buat kaki, dan saya bor ini, bor tembus saja, dan saya pasangkan baut-baut 3,5 mili, baut-baut kecil yang dia pakai mur teman-teman ya, di belakang pakai mur. Nah ini, jadi akan lebih kokoh, tidak mudah patah. Demikian teman-teman, dan itu termostatnya ya. Setelah penggantian semua ini, saklar itu teman-teman ya, saklar yang hancur, dan semuanya sudah kita pasang teman-teman. Saya sudah pasang semuanya, dan saatnya kita coba teman-teman ya, kita tes beberapa saat untuk mengetahui apakah mesin water heater ini sudah berfungsi dengan baik. Kita pasang dulu stekernya teman-teman ya, steker sticknya kita pasang. Sementara biar dia duduk begitu saja dulu teman-teman. Setelah steker sudah kita pasang teman-teman ya, apakah sudah hidup? Ini LCB nya teman-teman ya, proteksi setrum, jika ada yang tersengat setrum ini langsung banting teman-teman ya, sudah hidup. Dan saklarnya coba kita hidupkan ya, tidak hidup teman-teman ya, karena ini posisi pengatur suhunya masih off. Kita coba hidupkan, bunyi nanti teman-teman ya, tik begitu. Nah ketika tik sudah bunyi, maka saklar sudah menyala, lampu sudah menyala teman-teman. Kita hidupkan dua-duanya sudah menyala teman-teman ya, dan kita maksimalkan saja volumenya. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah berapa saat kemudian kita tunggu, kita matikan teman-teman ya, matikan saja dulu. Nah saklar kita off kan, kemudian kita cabut dulu stekernya teman-teman, baru kita tes di dalamnya. Nah setelah sudah saklar dilepas, steker dilepas maksudnya, kita buka ini teman-teman. Nah hawa hangat sudah ada teman-teman ya, hawa hangatnya sudah ada teman-teman. Sudah bisa disimpulkan bahwa water heater ini sudah berfungsi dengan baik.
namun tetap kita tes teman-teman ya, apakah panas. Aduh, sudah panas teman-teman ya. Ini bagian elemennya di situ, kita raba saja. Sudah hangat teman-teman ya, dan hawa dari sini sudah hangat. Tidak perlu lama-lama sekali teman-teman, karena tidak ada air. Tapi memang tidak masalah sebenarnya lama juga, karena dia modelnya seperti setrikaan ya teman-teman, menggunakan elemen. Nah, setelah itu kita pasangkan lagi teman-teman ya. Jadi mesin sudah panas, dan kali ini perbaikan water heater merek Wika, tipe Wika ya teman-teman, sudah berhasil dengan baik dan berfungsi normal. Mantap. Yuk kita kemaskan dan kita antar lagi. Ya, demikian teman-teman perbaikan water heater kali ini teman-teman ya. Kita sudah perbaiki semuanya dengan baik teman-teman, dan semua sudah berfungsi dengan normal. Untuk itu perbaikan water heater kali ini berhasil dengan baik teman-teman ya. Ikuti terus channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah selalu setia mengikuti channel Edi Berbagi, dan semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan lain pengalaman lagi seputar perbaikan elektro dan elektronik. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Mantap. Ya, ini teman-teman water heater sudah dihidupkan ya teman-teman ya. Ini kita tinggal tunggu, sekarang temperaturnya sudah baru masih 23 teman-teman. Temperatur masih 23 ya. Nah, sudah mulai naik ke 24, 23, masih turun semua. Kita ikuti terus sampai dia panas. Suhunya sudah naik teman-teman, sudah 57 sesuai setelan tentunya teman-teman, karena di sini tidak dimaksimalkan. Ya, tidak dimaksimalkan. Oke teman-teman, sudah 57 dan sudah protek tentunya, sesuai kebutuhan teman, sudah protek. Dia di setel tidak sampai 80 derajat atau lebih, sehingga termistornya atau termostatnya sudah memutuskan arus di temperatur 57 atau 60 derajat Celcius teman-teman ya. Dan kita bisa merasakan airnya, kita bisa tes airnya apakah sudah benar hangat. Di sini teman-teman air hangatnya. Ya teman-teman, karena teman-teman tidak bisa merasakan testimoni dari ibu di sini. Bu, sudah panas beneran Bu ya? Benar Bu ya? Coba ibu rasakan Bu. Benar Bu ya? Ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, dengan demikian perbaikan water heater Wika sudah berhasil dan water heater sudah bekerja dengan normal lagi. Air sudah panas teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon dukungan channel ini teman-teman dengan subscribe, like, dan komennya teman-teman. Yuk, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.